Halo guys, kembali lagi bersama saya Ihdana Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang teknologi dalam bisnis retail. A. Perkembangan teknologi dalam bisnis retail. Perkembangan teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi berkembang dengan cepat seiring dengan masalah dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Titik awal tumbuh dan berkembangnya teknologi terjadi pada masa revolusi industri. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Perkembangan marketing. Perkembangan teknologi turut berpengaruh dalam bisnis retail. Hal ini dirasakan sekali dampaknya dalam sektor bisnis retail konvensional atau yang banyak dikenal sebagai retail offline. Untuk tetap menjaga eksistensi bisnisnya, perusahaan retail konvensional pun mulai melakukan pembenahan, seperti menggabungkan pusat belanja dengan pusat hiburan dan kuliner yang dilakukan oleh perusahaan retail Transmart. Perubahan perilaku konsumen. A. Pengalaman berbelanja. Menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif dan memberikan konsumen ruang untuk berinteraksi akan membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih menarik dan memiliki nilai tersendiri di mata konsumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi augmented reality. Seringkali perusahaan juga mengolaborasikan pengalaman berbelanja konsumen dengan aksi sosial. Contohnya, penawaran partisipasi untuk memberikan sumbangan amal ketika konsumen melakukan pembelian produk tertentu. B. Perubahan perilaku dan prioritas belanja. Perilaku belanja konsumen secara perlahan telah bergeser menuju pasar online. Selain itu, berkembangnya teknologi sinyal Bluetooth Low Energy yang saat ini penggunaannya sudah menyebar luas, menjadikan pengiriman pesan marketing pada waktu, tempat, dan konteks yang tepat langsung pada konsumen. Strategi ini dapat menggabungkan aktivitas di dunia online dan offline dengan mudah. C. Inovasi produk dan layanan. Salah satu inovasi layanan yang berkembang saat ini adalah konsep ekonomi berbagai, sharing economy. Bettina Matovska dari organisasi The People Will Share mengajukan definisi sharing economy. Prinsip dasar ekonomi ini adalah peer-to-peer atau berbagai antar sesama pelaku bisnis dalam sebuah jaringan yang memang mengatur semuanya. Istilah ini juga telah meluas untuk menjelaskan segala transaksi penjualan yang dilakukan melalui pasar dalam jaringan. D. Pengembangan fungsi toko fisik. Ketika pemilik bisnis retail mengembangkan bisnis online untuk memperluas jangkauan mereka, perilaku konsumen akan semakin terbiasa untuk berbelanja secara online, sehingga intensitas kunjungan ke toko fisik otomatis akan berkurang. Oleh karena itu, peranan toko fisik pun dapat berubah sesuai dengan tujuan dan lokasinya. B. Inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. Manfaat dan jenis e-commerce antara lain sebagai berikut. Manfaat e-commerce. 1. Bagi pelaku bisnis, 2. Bagi konsumen, 3. Bagi masyarakat. Jenis-jenis website e-commerce. Berdasarkan model bisnisnya, website e-commerce mempunyai jenis yang beragam, yaitu sebagai berikut. 1. Business to business, B2B. 2. Business to consumer, B2C. 3. Consumer to consumer, C2C. 4. Consumer to business, C2B. 5. Business to administration, B2E. 6. Consumer to administration, C2E.
7. Online to offline O2O. Pengembangan bisnis retail berbasis website. Adapun manfaat pengembangan bisnis retail dengan menggunakan website antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan kredibilitas. 2. Memudahkan pencarian informasi. 3. Menghemat waktu dan pengeluaran. 4. Memperluas jaringan. C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. 1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. A. Teknologi augmented reality dan virtual reality. Augmented reality menghadirkan berbagai visualisasi tambahan dalam realita yang sebenarnya, biasanya berupa tulisan atau teks, gambar, benda gerak, dan lain-lain. Virtual reality, realitas maya, adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan buatan yang hanya dalam imajinasi yang disimulasikan oleh perangkat komputer. Virtual reality pada saat ini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampilan stereoskopi. Tetapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil pengindaran seperti suara melalui speaker atau handphone. Sementara itu, augmented reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi. Kemudian memproyeksikan benda maya tersebut dalam kondisi yang nyata. B. Toko virtual. Bukan hanya sekedar bisnis online atau e-commerce, Alfamid menawarkan berbagai keunggulan yang mempermudah Anda menjadi pengusaha retail dengan memiliki toko retail virtual. 2. Pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. Barcode. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Terdapat 2 jenis barcode, yaitu barcode 1 dimensi dan barcode 2 dimensi. Barcode 1 dimensi seringkali disebut kode batang atau simbologi linear. Sementara itu, barcode 2 dimensi disebut juga sebagai kode matriks. Barcode yang memiliki bentuk persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar. Cash register dan mesin POS. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan cash register perlahan mulai berkembang menjadi sistem point of sales (POS). POS merupakan sistem yang digunakan oleh toko atau retail untuk membantu kelancaran dalam transaksi dan operasional dalam suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi untuk keamanan toko. EAS atau Sensor System. EAS terdiri atas tiang sensor yang biasa dipasang di depan pintu masuk toko. Cara kerja EAS adalah dengan menempelkan label atau memasang tag ke produk yang dijual. Display security alarm. Alarm jenis ini biasanya digunakan untuk menampilkan produk smartphone atau laptop. Alat ini menghubungkan gadget dengan alarm sehingga ketika terjadi tindakan ilegal atau pelepasan kabel penghubung secara paksa, alarm akan berbunyi. Tag dan aksesoris. Tag merupakan alat yang digunakan untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal RF, radio frekuensi. Jika tag pada barang belum dilepas atau dinonaktifkan, lalu melewati sinyal di antara kedua antena tersebut, alarm otomatis akan berbunyi. CCTV. CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor. Tujuan pemasangan CCTV adalah untuk memantau situasi dan kondisi suatu tempat, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau hasil video dapat dijadikan barang bukti dari tindakan kejahatan yang telah terjadi.